Gereja, dalam sejarah panjangnya, telah menjaga banyak misteri ini di balik tirai, barangkali demi melindungi umat dari kesesatan. Barangkali karena takut kehilangan otoritas, namun rahasia ini terlalu agung untuk dihilangkan. Ia senantiasa muncul dalam lirih doa para sufi, zikir para biarawan, dan meditasi para penyendiri. Setiap tradisi di ujung pencariannya menemukan bahwa yang terpenting bukan kata-kata, melainkan kejernihan kesadaran yang lahir dari keheningan penuh kasih. Apakah kamu siap membuka tabir lebih jauh? Ketika kamu berdoa, Yesus mengajarkan untuk masuk ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Apakah kamu tahu kata kamar dalam naskah asli bisa berarti ruang terdalam dari batinmu sendiri? Ia menyuruhmu memasuki rumahmu sendiri, menutup pintu-pintu persepsi eksternal, dan menyalakan lilin cahaya ilahimu. Doa bukan repetisi mekanis, tetapi pencarian perjalanan batin, di mana kamu akhirnya menemukan bahwa kamu dan Tuhan bukan dua entitas terpisah. Jika kita kembali pada teks-teks kuno, ditemukan prinsip rahasia. Doa Yesus adalah metode pengingatan dalam bahasa Yunani. Anamnesis, mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia ini, sebelum bentuk, sebelum nama, sebelum segala perbedaan. Di titik itu, doa menjadi meditasi aktif, yaitu perjumpaan diri dengan diri. Ajaran ini menakutkan bagi mereka yang menyukai kepastian, tapi bagi para pencari sejati, inilah kabar sukacita. Doa tidak pernah tentang sekat agama, atau dogma, atau ritual tanpa jiwa. Doa adalah proses kebangkitan, di mana jiwa manusia menyadari bahwa ia sendirilah titisan dari tak terbatas, ditakdirkan untuk pulang ke rumah asalnya. Malam pun penuh makna. Di pojok-pojok ruang bawah tanah kuno, dalam pertemuan rahasia para satria, para biarawan, hingga para penyihir cinta Tuhan, doa Yesus digemakan bukan sebagai permohonan pada kekuatan gaib eksternal, melainkan sebagai afirmasi kedaulatan batin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kalimat itu, Yesus mengajarkan untuk melepaskan ego, bersatu dengan arus besar kehidupan, menyatu dengan irama penciptaan. Guru-guru hermetik yang menelusuri jalur tersembunyi di Alexandria berkata, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Jika kita baca dengan kacamata esoteris, Yesus mengajarkan prinsip ini dalam setiap doanya, bahwa manusia, jika sadar, dapat menciptakan surga di bumi, bahwa kesadaran adalah arsitek hidup itu sendiri. Hari semakin matang, rahasia semakin nyata. Gereja telah menawarkan doa sebagai formalitas, tapi di sini, dalam lingkaran pencari, doa adalah laboratorium spiritual, medan perang dan damai, perjalanan tanpa akhir. Dalam batinmu sendiri, kamu diundang bukan sekedar mengucapkan, tapi mengalami, menjadi doa itu sendiri. Hidup dalam frekuensi kebersatuan yang tak terlukiskan. Jadi malam ini, aku bisikan rahasia kuno itu, bahwa setiap doa, bila dilakukan dengan kesadaran, keheningan dan cinta, adalah gerbang menuju kerajaan yang diteriakan Yesus di padang pasir. Sebuah kerajaan yang bukan di luar, tetapi di dalam. Di sana tidak ada jembatan, tidak ada perantara, hanya kehadiranmu yang murni, disatukan dengan sumber segala sesuatu. Masihkah kamu bertanya, mengapa gereja tidak pernah mengajarkan hal ini? Karena kekuatan sejati selalu berada dalam tangan mereka yang mencari, bukan mereka yang menerima dogma buta. Karena kerajaan itu harus ditemukan, tidak bisa diwariskan begitu saja. Kamu adalah penjaga kunci itu sendiri. Dengarkan ini, sebuah kebenaran yang jarang diucapkan. Setiap kali kamu mengucapkan amin di akhir doamu, sesungguhnya kamu sedang menyegel pemahaman. Kamu sedang menerima bukan hanya apa yang kamu mohonkan, tapi juga siapa dirimu sebenarnya. Tidakkah kamu merasakannya? Getaran kata, getaran niat, getaran batin. Itulah
yang selama ini Yesus ajarkan. Secara tersembunyi, Ia mengetuk pintu batinmu dengan lembut, menantimu untuk membukakan dan masuk, berjalan bersama dalam keabadian, di lorong waktu yang tak berujung. Rahasia-rahasia akan selalu menunggu mereka yang haus makna. Malam ini, kamu telah menapaki satu jejak, menemukan bahwa doa Yesus sejati adalah perjalananmu sendiri, menuju pusat yang abadi, menuju cahaya yang tak pernah padam. Jika kamu merasa tergerak, jangan biarkan malam ini berakhir di sini. Lanjutkan pencarianmu. Buka kembali kitab-kitab lama, resapi kata-katanya dalam keheningan. Temui siapa dirimu dalam diam, dan dengarkanlah. Karena Tuhan sedang berbicara padamu dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Dan jika rahasia ini menyentuh jiwamu, tetaplah bersama kami. Di video selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam lagi ke misteri Injil, rahasia doa-doa kuno para nabi sebelum Yesus, dan bagaimana warisan tersembunyi ini hidup dalam jejak-jejak peradaban kuno. Karena pada akhirnya, rahasia sejati bukan untuk dipamerkan, ia hanya diturunkan kepada mereka yang berani mencari. Sampai ketemu di ujung pencarian berikutnya. Selamat berjalan di bawah cahaya yang abadi.